Halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal coba bikin CRUD untuk Quarkus reaktif ya. Teman-teman bisa pergi ke sini ya, ke kode.quarkus.io ya, kayak biasa. Ini ada resisi reaktif Jackson, terus ada apa lagi ya? Kita perlu, bentar ini kenapa ada conteng ya? Ini terus ada kita perlu Hibernate ya. Nah ini saya pakai Hibernate yang reaktif, ada nggak? Nah ini Hibernate reaktif with Panache ya, yang ini. Terus saya juga perlu driver ya untuk koneksi dengan Postgres. Jadi Postgres, nah ini reaktif Postgres SQL client ya. Jadi total ada 4 nih yang kita mau pakai. Nah, kayaknya udah itu doang ya. Oke, kita coba download zipnya. Bentar, ganti dulu dong ininya ya. Saya pengen pakai ID salren dot account kali ya. Misalnya account gini aja. Oke, lalu saya mau pakai Gradle aja. Bentar ini. Terus Javanya saya pakai Java 17 ya. Lalu tinggal generate aja, lalu download. Oke. Saya save ke sini aja. Terus saya coba lihat tadi di download ya. Account. Saya coba pindahkan dulu ke playground saya ya. Development playground Java. Ini saya coba open projectnya ya. Tadi ada di dokumen development playground dan ada di Java account ya. Oke, saya coba buka lalu tinggal kita jalankan. Oke, sip. Ini harusnya kelihatan ya teman-teman ya, ukuran ininya, ukuran fontnya. Semoga nggak kekecilan ya. Kita ada dapat ini contoh ya, sampel di sini. Oke, sip. Sekarang mau ngapain bang? Oke, yang pertama kita pastikan dulu bikin domain ya, domain level. Nah ini yang paling penting nih. Jadi kita mau bikin yang simpel aja. Jadi ada dua entity ya. Pertama adalah ada yang namanya adalah account. Lalu ada juga yang namanya balance atau customer aja ya. Customer aja kali ya, oke namanya. Jadi di sini namanya customer aja ya. Lalu ini akan saya, nah kita sekarang pakai yang namanya active record pattern ya. Jadi kita nggak pakai repository pattern ya. Lalu saya pengen extend ke Panache entity base ya. Kenapa saya pakai ini? Karena saya mau pakai ID-nya tuh adalah UUID ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang biasa, yang integer, nah ini pakai Panache entity aja cukup ya. Tapi kalau ini kita pakai yang entity base. Oke bang. Nah sekarang kita coba definisiin fieldnya ya. Fieldnya apa aja ya kira-kira? Saya mau pakai ID gitu. Lalu saya pengen bikin ID-nya aja kayak biasa string ya, karena ini adalah UID. Terus ada juga yang namanya private string name. Nah dua ini aja ya. Nah terus kita bikin getter dan setter kayak biasa. Oke, kayak gini. Nah ini kalau teman-teman pakai Lombok, nah ini bisa ya, tinggal pakai Lombok aja. Tapi karena saya nggak pakai Lombok ya, saya bikin getter dan setter kayak biasa aja gitu ya. Kalau di ini, kalau di ini J, teman-teman bisa pakai ini aja ya, kontrol terus di enter ya. Ini bisa setting getter dan setter, kita create gitu ya. Oke, terus kayak gini aja ya. Lalu yang kedua, ini saya mau bikin satu entity lagi, yaitu yang namanya balance ya gitu ya. Nah ini saya mau menerapkan atau mengimplementasikan atau mencontohkan ya, ada satu kasus. Jadi kita nggak akan pakai relationship, tapi nantinya si customer ini akan nempel ke maksud saya si balance ini akan nempel ke customer gitu ya. Jadi kita gini mainnya, extend juga tapi entity Panache entity juga, entity base ya kayak biasa. Lalu sini adalah entity,
Lalu ID-nya adalah private string ID kayak gini aja ya. Terus kayak biasa big, decimal, balance gitu. Lalu getter dan setter. Nah ini. Oke, sip, mantap. Oke, sekarang ngapain lagi bang? Oke, udah ada ya sekarang active recordnya customer. Lalu ini, nah ini untuk supaya kita bisa nge-generate ininya ya, ID-nya secara otomatis, tinggal kita bilang generated value ya. Strateginya adalah generated value-nya pakai UUID aja. Nah ini, jadi kita pakai yang ini persistent generated type, lalu pakai UUID atau UUID, universal ID. Oke. Sip, mantap. Entity udah kita bikin ya. Sekarang kita perlu bikin di sini ya, di application propertiesnya kita mau setting ini apa, data source kita ya. Di sini saya mau bikin yang namanya Quarkus misalnya, lalu data source db kind. Nah ini kita pakai db apa? Kita pakai Postgres ya pasti. PostgreSQL. Lalu Quarkus data source dot username-nya adalah Postgres. Ini sesuaikan dengan teman-teman ya, mesin teman-teman atau mesin teman-teman ya, atau PC teman-teman, atau konfigurasi ya lebih tepatnya Postgres. Lalu nah ini kita perlu juga men-setting yang namanya adalah reactive URL-nya. Jadi Quarkus dot data source dot reactive dot URL. Nah di sini bisa pakai, nah kita pakai reaktifnya reaktif yang dari Vertex ya. Jadi bisa ditulis kayak gini, Vertex reaktif, terus lebihnya kayak biasa PostgreSQL. Nah ini hostnya apa ya, localhost kita pakainya, bentar. Nah ini localhost, ini saya tutup aja kali ya, localhost. Lalu kita bisa pakai nama DB-nya, nama DB-nya account gitu ya, misalnya account 0. Oke, sip. Lalu kita mau juga ini untuk mengenerate tabelnya secara otomatis ya. Jadi nanti Quarkus Hibernate ORM dot database dot generation. Nah ini nanti update aja. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan nanti langsung diupdate aja gitu ya. Oke, mungkin kayak gini aja. Coba kita jalanin mungkin ya. Bisa nggak ya? Saya nggak bisa dong, karena DB-nya belum ada ya. Dia agree to contribute anonymous build time data to the Quarkus University. Oke, sip. Nggak ada ya, karena database-nya belum ada nih. Nah kan, database akun 10 ini belum ada. Sekarang kita bikin database-nya dulu ya. Oke, kita coba bikin satu DB namanya adalah account 0 tadi ya. Ini cukup dibuat aja, nggak perlu dibikin tabelnya. Nanti tabelnya dibuat otomatis oleh ini. Jadi saya tinggal di restart aja ya akunnya ya, aplikasi kita ini. Oke, sip. Harusnya udah jalan ya. Sekarang kita lanjut bikin servisnya ya. Nah ini teman-teman udah bisa lihat ya jalan. Jadi saya nggak membual soal aplikasi ini jalan atau enggak gitu. Ntar saya restart dulu, saya reload, dia akan muncul ya teman-teman. Kalau pakai dbeaver atau apapun itu harusnya udah ada nih di sini, akunnya udah muncul nih. Tabelnya juga harusnya udah ke generate nih. Kalau saya lihat sih udah ada nih harusnya ya. Nah ini, nah udah ada ya 2 table, balance dan juga customer. Oke, sip. Sekarang ngapain? Sekarang kita coba bikin yang namanya service ya. Di sini saya mau bikin satu package yaitu service dan namanya adalah apa ya, customer service ya. Mungkin customer service itu apa, application scope ya ininya, scope-nya. Untuk gak tahu scope itu apa, teman-teman bisa lihat ya di video tentang CDI ya, content dependency injection, context dependency injection. Nah di sini kita nggak akan pakai interface ya, kayak biasa aja. Nah ini untuk sederhanain aja. Seperti biasa ya, pertamanya kita akan pasti bikin yang namanya adalah ini ya,
eh, get all customer ya. Jadi kayak gini. Kayak biasa kita akan pakai uni aja, lalu list of apa ya. Nanti kita perlu bikin lagi DTO ya, bikin DTO aja di sini kayak gini. Nah DTO ini akan ada yang namanya customer data. Nah, ini aja. Saya pengen bikin pakai record aja ya, karena kita pakai Java 17. Nah ini saya pengen ngembaliin ID, lalu juga name, jangan lupa big decimal, balance gitu ya. Jadi ada 3 data nih, 2 ini dapat dari customer, 1 ini dapat dari balance gitu ya. Oke, sip. Nah di sini tinggal customer data. Nah gitu ya. Mungkin banyak tutor juga yang ngasih tahu balikinnya ya udah entity aja gitu ya. Tapi saya cukup tidak suka dengan ketika mengembalikan entity dari service. Kenapa? Karena itu akan membuat susah lah ya. Karena kita perlu menjaga koneksi database segala macam. Akhirnya koneksi database itu hanya dipakai, akan tetap dipakai gitu ya. Ya itu ngomong apa lah intinya. Terus di sini ada get customer ya, atau fetch customer atau apa nih? Get customer aja ya, gini. Oke, ngapain tuh? Kayak biasa ya, kita akan menginjeksi, nggak usah menginjeksi ya, karena kita nggak pakai repository. Di sini aja kita akan bikin mereturn sesuatu, yaitu customer, ya kan gini, lalu customer. Lah kenapa ya kita harus pakai gini ya? Nah inilah redundant sebetulnya. Kenapa kita harus pakai gini ya? Padahal ini jelas-jelas customer ya. Tapi itulah ya Quarkus ya. Dan ini adalah active record pattern ya. Nah ini kalau kita nggak pakai ini dia nggak tahu tipe datanya apa gitu ya. Nanti kita nggak bisa ngelihat field yang ada di dalam sini. Oke, sip. Kita akan ngambil apa ya? Find all kali. Nah ini aja find all. Oke, terus kayak biasa on item atau apa nih, list kali ya. List lalu on item. Ketika item dapat kita mau ngapain ya? Nah ini kita pengen ketika itemnya dapat kita mau mapping kemana? Nah mappingnya ke sini. Jadi nanti di sini saya mau bikin mapping datanya ke ini ya, customer data. Jadi kita cukup transform aja ke new, kayak gini aja ya kali ya. New customer data. Nah nih saya bisa bikin pakai data ini. Cukup kayak gini juga, misalnya customer gitu ya. Cukup kayak gini. Terus customer.getID. Ntar. Oke, ini karena list ya tipenya. Jadi kita nggak bisa langsung kayak gini. Customers gitu ya. Kita bisa tinggal return. Lalu customer ini kita akan stream. Lalu kita akan map kayak biasa ya, map biasa. Jadi di sini customer, new customer data. Nah ini customer.getID ya, customer.getName. Lalu ada balance saya pengen taruh di 0 dulu aja, lalu di collect to list aja. Nah gini ya, sip. Ini bisa dihapus juga, bisa aman ya, tapi saya kayak gini aja dulu ya. Oke sip, mantap ya. Oke, saya pengen testing di resource dulu ya. Kita bikin satu package yang namanya resource. Ini getting resource saya hapus dulu aja kali ya. Ini saya bikin yang namanya customer resource. Nah ini kayak biasa, di sini kita pakai path, namanya adalah customers. Lalu di sini ada namanya get ya. Nah ini saya pengen juga di sini anotasi ya, untuk dia ngekonsum sebuah media type aplikasinya JSON. Nah ini ya. Lalu dia akan nge-produce application JSON juga. Oke. Lalu di sini get aja ya. Cukup kayak gitu. Tinggal uni sebuah list of customer data tadi ya. Ini lalu get customer. Agak redundant tapi nggak apa-apa. Terus kita akan menginjek yang namanya customer service. Nah ini tinggal di return aja customer, get customer. Oke.
Jadi kalau kita lihat di sini nggak perlu saya restart ya, harusnya udah ada nih. Saya pengen coba cek di Postman ya. Nah, saya call ya, http localhost 8080 customers. Coba send. Nah, ini ya. Di sini namanya akan kena satu error, teman-teman, yaitu namanya no current Mutiny session found ya. Jadi nggak ditemu ini Mutiny session. Nah, ini pasti teman-teman kena error kayak gini. Kenapa ini terjadi? Karena kita nggak ada session ya, kita nggak membuka sesi ke DB. Jadi dia nggak nemuin ini saya mau pakai koneksi mana nih buat koneksi ke DB gitu ya. Nah, disinilah kita perlu yang namanya anotasi. Teman-teman bisa pakai anotasi kayak gini, with session, atau ya, saya lebih suka pakai cara yang kedua nih ya. Atau teman-teman bisa pakai gini ya, panace dot with session kayak gini aja. Terus gini, dia perlu supplier, tinggal tutup kurung. Jadi kalau saya send ini aman harusnya ya. Nah, aman. Sekarang saya coba isi data ya. Isi data dulu di sini. Bentar, bisa nggak gede nih? Oke, saya pengen bikin UUID generator aja ya. Pakai UUID generator untuk generate ID-nya ya. Balance-nya 90.000 misalnya. Nah, ini 90.000. Terus customer-nya ini namanya Senandika. Oke, sip. Sekarang saya coba send. Oke, dapat ya datanya. Tapi balance-nya masih 0. Kenapa ya? Tadi kita setnya ke 0 ya. Nah, inilah kita pengen mengimplementasi call balance ya setelah dapat data dari customer ya. Setelah dapat data dari customer, saya mau untuk melakukan pemanggilan lagi ke balance ya. Jadi caranya gini teman-teman. Tinggal kita buatnya di mana nih? Di transform kali ya. Saya mau ngambil dulu ya list of customer-nya. Jadi di sini gini. Customer atau list string ya. Ini customers ID kayak ini aja. Nah, ini tinggal gini, customer stream ya kan, map kayak biasa. Atau gini bisa juga get ID lalu tulis. Aman ya. Oke. Sekarang kita ngapain? Sekarang kita akan mengambil data balance kita ya. Nah, caranya adalah tinggal gini aja. Misalnya balance gitu. Lalu balance find ya. Tinggal find aja. Lalu ID in customer ID. Gini. Tinggal list. Nah, jadi kalau misalnya datanya udah dapat ya on item, kita mau transform. Transform yang mana? Nah, disinilah ya yang mau kita transform ya, balances. Jadi nanti akan sama dengan ini ya, teman-teman lihat sama kan? List on item lalu transform, list on item lalu transform gitu ya. Nah, yang mau kita transform yang mana? Kita return ya. Nah, ini yang kita transform adalah data dari sini, data dari customer ini kita merging dengan yang di balance ya. Caranya gimana tuh? Caranya adalah saya mau bikin map of balance dulu ya. Nah, ini kenapa gitu? Karena saya pengennya gini teman-teman. Jadi di balance ini ID customer sebetulnya ya. Nah, ini adalah customernya. Jadi saya maunya data ini unik juga kan ya. Jadi nanti tinggal ambil aja berdasarkan ID ini. Jadi mainnya gini. Misalnya balance map gitu ya. Tinggal balances dot stream collect. Collectnya adalah collector to map. Nah, key-nya saya mau ngambil dari balance get ID ya. Lalu value-nya saya mau ambil dari get balance. Nah, gini aja nggak sih? Aman nggak? Oh, kok ini? Collect harusnya. Nah, stream balance string. Oh, balance bukan dong, big decimal. Nah, gini. Oke, sip. Sekarang tinggal ngapain? Tinggal kita return aja, yaitu customer stream map customer new customer data. Tinggal kita mapping aja, yaitu ID-nya. ID-nya dapat dari mana? Dapat dari customer yang ada di sini ya. Ya ini customer ya. Customer.getID yang ini nih. Lalu ada juga namanya, dapat dari nama. Sekarang balance-nya dapat dari mana? Balance-nya kita dapat dari sini. Balance map ya. Jadi nanti balance salah ya.
ini dot get or default ya. Jadi kalau nggak ada defaultnya apa? Jadi saya mau gini, get ID ya, customer dot get ID, lalu defaultnya adalah 0. Nah, sip. Tinggal kita bikin di sini to list. Nah, list. Sip. Sekarang muncullah merah kayak gini lah. Kok bisa ya merah ya? Karena padahal kita udah bener nih transform, habis itu transform lagi ya. Nah, gagal ya ternyata. Jadi teman-teman kalau lihat di sini ya, errornya apa sih? Errornya ini nih. Bisa digedein lagi ya. Jadi sebetulnya dia maunya adalah mereturn uni list of customer. Nah, ini expect-nya ya. Expect-nya adalah uni list of customer data. Tapi yang kita dapat adalah actualnya adalah uni lagi list of customer data. Nah, jadi nggak bisa ya begitu ya. Sebetulnya solusinya tinggal ganti aja di sininya ya. Jadi transform to uni. Nah, hilang kan merahnya. Udah aman ya, tinggal kita eksekusi. Nah, dapatlah 90.000. Teman-teman kalau lihat di sini saya coba log ya. Log.info misalnya start get customer. Ketika transfer ke uni saya juga bikin info misalnya getting balance. Juga pengen di sini log info misalnya balance mapping to customer. Nah, jadi kalau saya lihat di sini kita coba hapus dulu ya. Send. Nah, muncul di sini ya. Trade 2 event loop starting get customer, get balance, balance mapping to customer. Seru ya. Jadi itu adalah cara mappingnya ya, yang ada di dalam reaktif ya. Jadi caranya begitu. Ini kalau teman-teman ingat di JavaScript kita kenal yang namanya callback ya. Ini itulah mekanisme di dalam event loop. Sekarang kita mau ngapain? Sekarang kita mau bikin yang namanya adalah create-nya ya. Jadi gini, uni void aja. Jadi karena kita nggak ngebalikin apa-apa ya. Create customer. Nah, kalau create customer ini berarti kita perlu detail baru ya untuk melakukan create customer. Customer request. Nah, sebuah record aja. Yaitu nama aja. Ini aja kali ya nama ya. Oke, berarti di sini customer request. Nah, data gitu ya. Berarti tinggal kita bikin kayak tadi ya. Jadi panace nggak usah ya, ini aja dulu customer. Nah, ini persis ya, di create aja lalu datanya apa. Nah, di sini sebetulnya tinggal kita bikin kayak gini ya, misalnya customer ya kan, customer new customer. Tapi sebelum itu saya mau bikin ini dulu nih apa, yang namanya constructor ya, supaya kita bikin satu kali aja nih. Nah, kayak gini ya. Tapi jangan lupa kita juga perlu bikin konstruktor yang kosong. Yang kosongan ya. Di sini ada data.name. Selesai. Tinggal kita persis, tinggal kita save aja. Udah ya, ini doang ya sebetulnya. Jangan lupa tadi ya, panace dot with session ya, kayak gini. Nah, sip. Atau mau dihapus juga nggak apa. Ingat ya lambda ya, ini lambda ya, ini lambda function. Jadi kalau kita giniin berarti dia jadi sebuah statement. Jadi kita perlu return. Kalau udah gini nggak pakai kurung kurawal berarti dia langsung return ya. Sekarang kita coba langsung aja taruh di customer resource gitu. Terus ini di post lalu public uni void. Tinggal di create customer, tinggal taruh aja di sini customer request kok vector void dong. Nah, ini tinggal customer data dot create customer lalu request. Nah, kayak gini. Oke, tinggal coba kita create di ini ya postman-nya. HTTP. Nah, ini lalu metodenya adalah post. Bodinya adalah ini row name Andika Galang. Coba saya create. Tercreate ya. 204 no content. Kalau teman-teman lihat di customer ada sekarang.
Nah, ada kan? Ada kan? Nggak ada ya jawabannya. Kenapa nggak ada di sini? Karena untuk melakukan create data atau record, kita perlu satu lagi, yaitu yang namanya transaction. Ya, jadi di sini tinggal gini aja nih, gampang banget. Tinggal panace dot with transaction. Nah, ini. Udah deh. Atau bisa juga anotasi. Jadi nanti anotasinya gini. With transaction dan juga with session. Nah, gini. Tapi saya nggak suka ya pakai anotasi kayak gitu. Tinggal di send lagi aja. Nah, sekarang ada Andika Galang ini udah masuk. Tapi balance-nya nggak masuk ya karena nggak create. Saya maunya gini, nanti si customer ini ke create, habis itu balance juga ke create. Jadi gini caranya. Habis transaction ini juga perlu constructor ini, lalu gini aja. Jadi nanti ketika habis ini tinggal kita lakuin yang namanya call aja, lalu ini tinggal kita balance dot persist new balance. Nah, dapatnya dari customer dot get id, customer dot bukan customer ya, big decimal 0. Oke, sekarang kalau misalnya saya buat ya di sini, misalnya Abdullah, coba send, tinggal dia akan kayak gini. Customer langsung ke create yang namanya Abdullah. Oke, lanjut. Sekarang tinggal kita create untuk bikin update-nya ya. Jadi gini, tinggal uni aja, terus void kayak biasa. Ini tinggal update customer, misalnya ada ID ya, lalu customer request boleh. Tinggal kita bikin kayak biasa ya. Ini customer atau panace dot with entity session panace with transaction. Nah, gini. Lalu kita akan mengeksekusi yang namanya find ya. Jadi di sini tinggal customer lalu find. Bentar, ke panace. Customer ya, find ya. BID atau gini juga, find BID juga boleh, ID. Jadi kalau misalnya dia on item ya, ada itemnya, gue pengen ngelakuin update kan ya. Jadi on item tinggal gue mau call ya, item ya, item dot, jangan item dah, customer ya. Nah, customer ini saya mau setting namanya berdasarkan data dot get atau name ya, karena pakai record. Oke, tinggal kita persist aja, customer dot persist customer. Dah selesai panace with ini. Lalu jangan lupa ini karena dia mengembalikan uni customer, sedangkan dia perlunya uni void kan ya. Jadi tinggal ganti aja di sini. Jadi replace with void. Selesai. Terus dia di customer resource-nya tinggal ganti di sini, tambah put ya. Lalu public uni void kayak biasa. Lalu update customer string ID, lalu customer request tinggal kita return customer service update ID request. Nah, ini tinggal kita ganti ke path ya, pathnya adalah ID tadi. Oke, terus di update kayak biasa ya, ini slash gitu. Bentar, kita coba get customer-nya dulu semuanya. Ini oke, bodinya namanya kita ganti ya, tadinya Senandika, namanya kita ganti jadi Maulana. Nah, bentar, ini harusnya put send. Nanti kalau kita lihat di sini harusnya Senandika udah ganti jadi Maulana. Nah, berubah ya jadi Maulana. Oke, sip. Update udah bisa, tapi kalau teman-teman lihat ya, misalnya kita salah gitu ya, ternyata ID-nya gak nemu. Apa yang terjadi? Nah, terjadilah yang namanya
null pointer exception. Kenapa? Karena di sini customer ini null ya. Nah, ini null nih. Karena datanya nggak ada. Kalau begini lebih bagus kita kasih prevent ya. Jadi sini kalau misalnya on filer, kalau terjadi error kita bilang aja bahwa ini adalah jangan filer ya. Kan dia error, tapi kalau ini nggak error dia, tapi dia kembaliin null. Berarti on item harusnya di sini. If null, maka kita akan bilang kalau dia null maka file ya, error. Saya mau membeliin yang namanya not found exception, yaitu customer not found. Nah, gini aja. Jadi kalau kita coba send, nah ini muncul 404 ya, error. Jadi nggak ada datanya. Kita nggak kenal null pointer exception lagi. Oke, sip. Terus kita lanjut ke yang terakhir yaitu delete ya. Nah, ini penting banget supaya kita bisa mendelete record kita. Public uni void terus delete customer string ID, terus tinggal kita kayak biasa tadi ya, customer with panace harusnya ya, with session customer dot find bit ID kalau ada, kalau dia on item ya. Kalau dia if null maka file with kayak tadi ya, ini new not found exception customer not found misalnya. Terus kalau dia ada ya tinggal kita call ya, kita call atau customer kita call yaitu customer dot delete with PID, customer dot get ID. Nah, kayak gini. Terus tinggal kita bilang bahwa replace with void. Nah, udah, tinggal di resource-nya ganti aja di sini. Bukan ganti ya, tambah path ID void lalu delete customer string ID, tinggal gitu, delete ID. Selesai. Oke, sekarang kita coba delete ya. Oke, delete itu send. Oke, bentar, datanya nggak ada. Pakai data yang mana nih harusnya? Bentar, Andika Galang kita coba hapus ya. Nah, ini dapat ya, Andika Galang kita hapus. Nah, bentar, Andika Galang kita hapus. Sip. Nah, kalau dilihat lagi di sini nggak hilang ya. Ya, karena memang kita nggak pakai transaction ya di sini. Tinggal namain aja di sini, panace.with transaction. Nah, gini. Sip. Jadi kalau kita coba send, nah, hilang. Tapi permasalahannya adalah setelah ini kita juga mau mendelete balance ya. Balance ini mau kita delete juga. Gimana tuh caranya? Ya tinggal kita bilang aja, setelah ini, setelah customer delete, saya mau nge-call lagi yaitu yang namanya balance dot delete BID ya. Jadi nanti tinggal bilang aja ini di delete gitu. Oke, sekarang balance yang ada apa nih? Nah, ini ya. Oke, balance-nya hilang, usernya juga hilang. Oke, sip. Jadi sekarang kita udah bisa ya ngelakuin CRUD di dalam Quarkus reaktif. Jadi nanti kalau teman-teman pengen setelah aksi ini mau ngelakuin apa, tinggal bermain di sini aja ya. Nah, ini. Sebetulnya ada juga beberapa shortcut ya, contoh di sini. Ini kita bisa ganti jadi chain gitu ya. Nah, ini bisa sama aja. Jadi kalau dieksekusi akan sama hasilnya. Nah, sama ya. Jadi gitu, chain lalu ada beberapa perbedaan juga di sini. Nah, ini. Banyak lah shortcut teman-teman bisa lihat sih sebetulnya di dokumentasi Uni. Contoh ini juga bisa kita hapus juga. Jadi tinggal langsung balikin kayak gini, lambda. Oke, thank you semuanya.